Ustaz, ana sering berpikir dan merenungi hati yang sering hasad, merasa bersalah karena merasa bersalah, kadang juga ujub. Kadang juga ana sering merasa hati ini sempit, sering merasa benar, dan ana juga sudah taubat dan beristighfar, tapi kadang hati juga kembali keras dan sempit. Apa solusinya Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir jamaah, berkaitan dengan hati. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di hati manusia itu ada segumpal daging, bukan darah, segumpal daging. Kalau baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Tapi kalau rusak, semuanya akan rusak. Apa? Jantung. Hati tadi. Jantung manusia di sini. Bagaimana cara kita mengikir hati yang berkarat? Antum sebutkan karat-karatnya tadi. Hati itu macam-macam. Ada hati yang sehat, hati seorang mukmin yang bercahaya. Ada hati yang mayit, mati, tertutup, hatinya orang kafir. Ada hati yang terbalik, hatinya orang munafik. Ada hati yang landai. Di situ ada dosa, di situ ada keimanan. Ini kebanyakan orang seperti itu. Apa yang harus antum lakukan? Yang pertama, doa, minta sama Allah SWT. Karena nggak akan mungkin kita menjadi orang yang bersih hatinya tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Makanya nggak ada lagi ujub. Kalau antum tahu yang membersihkan hati itu Allah, yang membuat antum jadi baik itu Allah, gimana antum akan ujub, akan bangga, sedangkan antum tidak melakukan apa-apa. Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallahu yuzakki man yasha. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada satupun manusia di antara kalian yang suci hatinya, nggak ada. Tapi Allah yang menyucikannya. Makanya Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kalian jangan sok suci. Allah lebih tahu dengan siapa yang paling baik hatinya, yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan hasad. Hasad ini bermula dari ketidakridhaan dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Tuh Allah ngasih dia, antum nggak ridho. Seakan-akan Allah salah ngasih dia. Seharusnya ngasih antum. Ini penyakit yang berbahaya. Dan itu yang menyebabkan iblis diusir dari surga, dan itu yang menyebabkan orang-orang Yahudi nggak mau masuk Islam. Karena hasad dan min indi anfusi. Maka antum harus tahu bahwasanya pemberian Allah itu pasti tepat dan pasti ada hikmahnya. Dan cara mengusir hasad ini salah satunya, kalau antum sedang ditimpa hasad, doakan orang yang antum hasad. Antum doakan dia. Antum hasad karena apa? Fulan punya handphone baru. Iya Ustaz, punya handphone baru. Kok bisa fulan beli? Apa dia mungkin mencuri punya teman-teman? Antum doakan, ya Allah handphonenya baru, ahlan Ustaz, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan gak hilang. Padahal dalam hati kepingin hilang. Tapi antum doakan mudah-mudahan gak hilang, mudah-mudahan terjaga atau apa. Itu untuk menolak hasad itu sendiri. Kemudian yang terakhir, antum harus memandang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah yang bisa mengasihi dia bisa mengasihi antum. Makanya Allah mengatakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Enggak boleh kita berangan-angan akan karunia yang telah Allah berikan kepada fulan. Ya udah, Allah yang ngasih kepada fulan. Terus ana gimana? Ya sudah, minta sama Allah. Dalam ayat Allah mengatakan, wasalullaha min fadli. Minta sama Allah dari karunia-Nya. Apa yang antum inginkan, Allah tinggal mengatakan kun, maka jadi. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, antum berkumpullah dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang di bawah antum. Lihat yang lebih rendah daripada antum, itu membuat antum akan mensyukuri nikmat Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.